Puji Tuhan, shalom Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan. Syukur kembali kita ada di penghujung ya. Penghujung bulan Juli. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Agustus ya. Berarti sudah siap-siap lagi kita mau untuk panitia Natal ya. Cepat sekali ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita ada di dalam tema-tema yang akan kita ambil dalam kitab Kisah Para Rasul yang tentunya saya percaya akan memberkati kita semua. Ya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke 12 sampai 14. Ya, baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. 12. Tempat mereka menumpang, mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehat dan dengan hati dalam doa bersama-sama dengan perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tema kita hari ini kita akan bicara tentang seni dalam berdoa. Tetaplah berdoa. Maksudnya tetap berdoa itu artinya apa? Apa? Harus selalu berdoa. Saat senang berdoa, betul ya? Senang berdoa. Biasa-biasa aja tetap susah, menderita, dianiaya. Jadi tetaplah berdoa. Kemarin juga waktu di doa malam kalau nggak salah ya, kita bahas tentang tetaplah berdoa. Tetap berdoa karena ternyata doa itu tidak pernah sia-sia. Ya, doa itu tidak pernah sia-sia. Nah, sebelum kita bahas ini lebih dalam, mari kita buka Alkitab kita. Ayat yang 12 tadi kita bahas sedikit, Bapak Saudara sekalian. Tadi pagi sudah sempat kita bahas, tapi kita bahas lagi. Ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem mereka kembali? Kenapa mereka harus kembali ke Yerusalem? Setelah mereka menyaksikan betapa luar biasanya pengangkatan ya. Walaupun menurut saya sebetulnya itu situasi yang enak-enak enggak enak. Ya kenapa enak enggak enak? Karena mereka ini akan ditinggalkan oleh sosok yang sangat-sangat diandalkan. Siapa dia? Yesus, ya. Jadi murid-murid ini selama ini yang terjadi adalah ketika mereka butuh sesuatu, mereka sulit untuk mengerjakannya sendiri. Atau ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami persoalan, mereka itu tidak bisa mengatasi sendiri. Masalah-masalah yang sepele saja mereka tidak bisa lakukan. Karena memang waktu itu murid-murid belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan murid-murid itu cenderung menjadi pribadi-pribadi yang apa? Yang pengecut, yang penakut, yang meragukan Tuhan. Kebersamaan Yesus dan murid-muridnya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sebetulnya. Bayangkan murid-murid itu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Mereka berjalan dengan Tuhan Yesus sekian tahun. Tapi mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, apa-apa harus mengandalkan Yesus. Betul? Ketika mereka mengalami masalah, ya contoh katakanlah mujizat pertama ya di Kana, apa itu? Air jadi anggur. Semua pada kebingungan.
situasi di mana mujizat diperlukan waktu itu, murid-murid ya mereka belum bisa berbuat apa-apa ya. Ingat peristiwa itu, peristiwa di Kana? Ada pesta, terus kemudian sudah mulai kehabisan anggur. Tiba-tiba ya, makanya saya dalam kisah itu saya menemukan kata-kata begini, bahwa ternyata kekuatan emak-emak itu jangan disepelekan. Ya, the power of emak-emak. Kenapa the power of emak-emak? Waktu peristiwa kehabisan anggur itu, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, bilang apa? Dia mungkin panggil, nak, ada masalah. Apa itu? Anggur sudah habis. Yesus ngomong apa? Belum waktuku, ibu. Betul ya kan? Tapi karena kelihatannya Yesus melihat mungkin Maria itu punya raut wajah atau punya sesuatu yang akhirnya muncullah itu yang namanya the power of mak-mak itu, yang akhirnya membuat mujizat betul-betul terjadi. Air menjadi anggur. Jadi jangan menganggap remeh the power of mak-mak ya. Karena itu bisa menggerakkan loh, bisa menggerakkan kuasa Tuhan. Siapa di sini yang sudah mak-mak katakan amin. Jadi jangan main-main dengan doanya mak-mak ya. Karena itu menggerakkan hati Yesus itu luar biasa. Yang seharusnya belum mujizat itu bisa terjadi. Saya sebetulnya tidak siapkan ini kok bisa ke situ ya. Tadi pagi rasanya nggak ngomong kayak gini saya ya. Jadi seperti itu. Maksudnya murid-murid itu tadinya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sehingga ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab memang tulis ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid penuh dengan apa? Sukacita. Sukacitanya kenapa? Karena mereka melihat bukti bahwa Yesus pernah ngomong dia mati, Yesus pernah ngomong dia bangkit, Yesus pernah ngomong dia akan naik ke surga. Itu betul-betul terjadi. Ya. Injil tercipta, Injil betul-betul dilengkapi dengan kenyataan bahwa Yesus betul-betul mati, Yesus betul-betul bangkit dan dia naik ke surga. Itu sukacita. Itu menjadi dasar akhirnya mereka akan nanti memberitakan Injil. Injil apa? Itu yang akan diberitakan sehingga mereka penuh dengan sukacita. Tapi ketika mereka kehilangan sosok yang diandalkan, itu juga mungkin membuat sebuah kekosongan atau membuat satu kegelisahan dalam hidup mereka. Walaupun Alkitab juga bilang mereka kembali dengan sukacita. Nah, di situ ditulis maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, dulu tak tahu ada jemaat di sini yang mungkin pernah terima pengajaran saya waktu itu, saya bilang bahwa wah, ini perjalanan sabat ini sesuatu yang melelahkan sekali dulu, ya kan? Waduh, melelahkan sekali seperjalanan sabat ini. Kenapa? Karena seperjalanan sabat itu menurut saudara-saudara kita yang Advent, mereka itu sabat itu dari Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6. Berarti 24 jam. Nah, saya pikir waktu itu bahwa seperjalanan sabat itu 24 jam. Bayangkan berjalan 24 jam, katakanlah mungkin istirahatnya 12 jam, berjalan 12 jam itu jauh, capek. Ternyata keliru Bapak Saudara sekalian. Nah, sejak saya tahu itu saya mulai cabut. Tidak, Bapak Saudara, perjalanan sabat itu bukan perjalanan 24 jam, tapi ternyata orang Yahudi di Israel ya, ketika mereka melakukan perjalanan di hari Sabat, itu perjalanannya paling jauh cuma 3 kilo. Dan memang Tuhan izinkan saya melihat itu dan saya betul-betul disadarkan. Waktu kami mulai turun dari Bukit Zaitun, setelah kita lihat bagaimana ketika tempat Yesus naik ke surga itu di Bukit Zaitun, kita mulai turun. Ya, benar Bapak Saudara sekalian. Ternyata dari Bukit Zaitun itu turun sedikit, kita akan ketemu dengan yang namanya Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu ada satu gereja besar namanya Gereja Segala Bangsa di situ. Nah, di situ ada pohon-pohon yang luar biasa ya. Kalau mungkin ada yang lihat postingan-postingan saya di tahun 2011, yaitu
Saya posting di situ. Saya ya sempat ada di pohon yang mereka bilang itu tempat Yesus berdoa. Nah, kemudian turun lagi sedikit, ada yang disebut dengan yang namanya Lembah Kidron. Nah, di Lembah Kidron itu, Yesus itu ditangkap. Nah, setelah dari Lembah Kidron itu naik sedikit, itu Yerusalem ternyata. Jadi dari Bukit Zaitun turun ke Lembah Kidron, terus naik ke Yerusalem, itu cuma jaraknya 3 kilo paling jauh ternyata. Nah, jadi dari Bukit Zaitun kelihatan ke mana ini? Yerusalem itu dekat sekali. Jadi dari Bukit Zaitun kalau ngelihat ke Yerusalem itu akan kelihatan yang namanya Golden Gate. Golden Gate itu, di bawah Golden Gate itu ada begitu banyak yang namanya kuburan-kuburan orang Muslim. Ya, karena saya dengar cerita di sana bahwa ternyata orang-orang Muslim yang ada di Yerusalem, ya. Karena banyak orang Muslim di Yerusalem. Terlebih apalagi di daerah daerah Masjid Al-Aqsa itu, belakangnya itu ada Golgota. Nah, di daerah Golgota itu rata-rata pedagang-pedagang Muslim yang menempati di situ. Ya. Dan satu hal yang saya luar biasa dengar bahwa kenapa orang-orang itu memilih dikuburkan di depan Golden Gate itu, walaupun mereka Muslim. Tanah di Golden Gate itu paling mahal di Israel, yaitu di dekat Golden Gate itu. Kenapa mahal? Karena orang itu memilih dikubur di situ. Kenapa? Karena mereka mengimani saat nanti Yesus datang kedua kali melewati tanah itu, melewati Golden Gate itu. Kemudian saat Yesus lewat, orang-orang yang dikubur di situ akan dibangkitkan. Ya. Kita tidak apa-apa ya, tidak usah dikubur di sana ya. Karena kita akan mengalami yang namanya apa? Pengangkatan. Ya. Kita langsung, ya. Jadi di situ, kemudian ketika mereka keluar dari Bukit Zaitun, mereka ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Karena memang Yesus memerintahkan mereka pergi ke Yerusalem. Tidak boleh kemana-mana sebelum janji Bapa itu diberikan. Sebelum janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan diberikan, murid-murid tak boleh keluar dari Yerusalem. Tetap aja di Yerusalem. Nah, di sinilah seninya Bapak Saudara sekalian. Dan akhirnya murid-murid betul-betul ke Yerusalem dan mereka merasakan yang namanya penantian itu ternyata indah. Ada seni dalam ketika mereka berdoa, mereka bersekutu dengan Tuhan. Sambil menantikan janji Tuhan, mereka ada di Yerusalem. Nah, seninya di mana Bapak Saudara sekalian? Apa seninya? Kenapa saya kasih atau kita kasih tema seni di dalam berdoa? Ya, pertama Bapak Saudara sekalian, seninya di mana? Yang pertama adalah doa dilakukan sebagai respon di dalam menanti, ya. Doa sebagai respon dalam masa menanti. Jadi sambil menanti mereka terus berdoa. Waktu itu mungkin kita sudah pernah bahas ya, waktu khotbah saya tentang ruang tunggu. Di dalam menanti itu ternyata ada keindahan-keindahan, betul? Salah satu contoh waktu itu, ingat nggak saya kasih contoh? Kalau angkatan laut atau pelaut-pelaut pergi, misalnya suaminya pelaut, istrinya nunggu di rumah, kira-kira apa yang membuat istrinya itu tetap menunggu? Apa? Istrinya tetap menunggu. Keindahan menunggu kenapa? Pasti suamiku pasti pulang. Yang pertama. Yang kedua, suamiku pasti pulang bawa uang banyak. Betul nggak? Betul nggak kalau orang-orang yang suaminya kerja di pelayaran, kerja sebagai pelaut, biasanya apa? Kalau suaminya pasti pulang bawa itu yang benar. Tapi ternyata juga ada cerita yang nggak benar. Karena katanya kalau kerja di laut atau jadi pelaut, wah resikonya banyak. Makanya ada lagu siapa bilang pelaut mata keranjang. Betul ya? Itu lagunya orang benar. Enggak ada ya? Itu tidak mempan lagunya itu ya. Puji Tuhan. Makanya saya bilang ada yang benar, tapi ada yang
Tidak benar. Jadi tidak berlaku bagi semua. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi karena benar artinya yang menantikan itu menikmati penantian. Bulan pertama berangkat, ya kan? Bulan kedua. Rata-rata kalau pelaut pergi berapa lama? Minimal 6 bulan ya. Ada yang 17 bulan. Bayangkan Bapak Saudara sekalian. Wah, kalau ibu gembala susah suaminya jadi pelaut. Jangankan 17 bulan, 7 atau 2-3 hari aja sudah kebingungan dia. Ya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena ada di dalam sesuatu yang benar. Ya, itulah keindahan dalam menanti. Karena yang dinantikan itu pasti, betul? Murid-murid juga sama, mereka menanti itu pasti. Apa yang mereka nantikan? Roh Kudus dijanjikan sehingga mereka itu tetap bertekun dalam doa, kata firman Tuhan. Ya, jadi kita meresponi penantian itu dengan berdoa. Jadi berdoa bukan karena terpaksa, ya. Berdoa bukan karena punya motivasi yang lain. Ya karena memang kita percaya dan sesuatu yang kita yakini, kita nantikan itu pasti terjadi, makanya ada seni, kita tetap aja berdoa. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti kasih solusi. Itu seninya di dalam berdoa, makanya kita meresponi penantian itu dengan berdoa. Bisa bilang amin Bapak Saudara sekalian? Meresponi. Sambil berdoa mereka menantikan janji Tuhan. Mereka tidak berdiam diri, tetapi meresponi penanti itu dengan doa. Sama dengan hidup kita juga ada banyak yang kita nanti. Ada yang sedang Bapak Ibu tunggu dari Tuhan? Apa kira-kira yang sedang kita nanti? Ini kita nanti dari Tuhan apa? Yang pasti apa? Kedatangan Tuhan pada kalian kedua. Siapa yang sudah kepengen dijemput? Waduh Pak Kusni, jangan dulu Pak, belum selesai tugasnya. Memang Bapak Saudara sekalian, hidup di dunia ini ya kita betul-betul sedang menanti. Tapi menantinya yang benar. Bukan menanti seperti misalnya Tuhan wes gak kuat aku ngadepi suami koyong ini. Tuhan wes gak kuat aku ngadepi istri koyong ini. Opo-opo salah. Opo-opo salah. Seperti banyak di TikTok saya lihat. Soalnya katanya wanita itu makhluk yang paling makhluk terkuat di dunia. Betul ya? Makanya istri itu disebut penolong, karena tidak mungkin tidak kuat kalau disebut penolong, betul? Biasanya lebih kuat mana, yang ditolong apa yang menolong? Yang menolong apa yang ditolong yang lebih kuat? Yang menolong, betul? Tuhan nggak kuat lagi ngadapi anak-anak. Bapak Saudara sekalian, memang dinamika kehidupan di dunia ini kalau kita tidak sikapi dengan benar, ya akan terjebak di dalam banyak hal ya. Untung kita punya Tuhan. Saudara, saya dengar berita ya. Dulu Jepang kalau nggak salah yang paling banyak orang bunuh diri ya. Sekarang Korea juga sudah ikut. Dan yang bunuh diri itu anak-anak muda. Ya, anak-anak muda yang nggak kuat. Dia bersyukur di Indonesia anak-anak mudanya masih kuat ya. Termasuk di gereja kita ini anak-anak muda ini kuat-kuat semua. Amin. Jangan jadi orang-orang yang begitu lemah. Tuhan, wis walaupun belum waktunya engkau datang, tidak apa-apa, tak mulai dewi. Apa artinya? Gak boleh Bapak Saudara sekalian ya. Tunggu giliran, pasti akan ada waktunya. Ya, mau atau tidak mau, karena kemarin kita bahas di waktu acara duka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kalau memang sudah waktunya ya waktunya, betul?
Ada yang masih kepengen bersama, sudah tidak mungkin. Karena memang sudah habis waktunya. Tuhan, aku belum menikah. Siapa yang belum menikah di sini? Yang sudah waktunya. Tuhan, aku belum menikah, Tuhan. Nah, kalau memang sudah waktunya, nggak ada yang bisa nahan. Ya, kalau sudah waktunya, jangan ditunda-tunda. Tapi jangan asal juga, wes yang penting menikah. Yang cowok, wes yang penting wedok, wes menikah. Jangan. Kalau yang perempuan, yang penting cowok. Wes jangan salah, ya. Karena pernikahan itu cuma satu kali, jangan main-main, ya. Sabar menanti karena Tuhan kasih pasti yang terbaik. Selalu pasti yang terbaik. Meskipun kadang-kadang nyakitin, tapi itu yang terbaik. Ya kadang-kadang coba nanti di rumah lihat-lihatan terus sambil ucapkan kata firman ini. Ternyata kamu loh yang terbaik yang Tuhan kasih. Masio, apa namanya? Kita seringkali mungkin ya saling menyakiti, tapi ternyata itu yang terbaik. Ya, yang terbaik Bapak Saudara sekalian. Walaupun sudah akar pahitnya sudah ke dalam, sudah tebel, ya, tapi masih bilang yang terbaik, yaitu iman, ya. Amin. Jadi ada seninya di dalam kita menanti, tetap berdoa. Kenapa kita tetap berdoa? Karena kita percaya Tuhan tetap mendengar doa kita. Tuhan tetap mendengar. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, seni di dalam berdoa di situ ditulis di dalam ayat 13 dan 14. Dikatakan dan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah, nah dan setelah itu siapa aja yang waktu itu berdoa? Ternyata mereka berdoa itu tidak sendiri, ya. Mereka itu tidak sendiri. Di dalam ayat 14 itu malah ditulis bahwa ketika mereka berdoa, semua murid-murid Yesus yang 11 itu kompak, lengkap, ditambah lagi dengan Maria ibu Yesus, ditambah lagi dengan saudara-saudara Yesus. Siapa saudara-saudara Yesus? Siapa yang pernah belajar? Yesus itu ternyata punya adik-adik, ya, yang dilahirkan oleh Maria setelah Yesus. Yang saya pelajari itu ada 4 cowok, ya. Yang pertama Yakobus. Jadi adik Yesus itu ternyata ada yang bernama Yakobus. Terus ada juga yang bernama Yoses. Ada yang bernama Simon dan ada juga yang bernama Yudas. Ya. Yang penulis kitab Yudas. Jadi ternyata kata atau nama Yudas itu tidak jelek loh Bapak Saudara sekalian. Tapi sampai hari ini tidak ada orang yang kasih nama anaknya Yudas, ya. Malah kalau nama Yudas itu jadi olok-olokan. Padahal sebetulnya nama Yudas itu adalah nama yang punya arti yang baik. Yudas itu artinya apa? Terpuji kalau nggak salah, ya. Itu adik Yesus namanya Yudas. Nah orang-orang ini yang berkumpul. Seninya kenapa mereka berdoa merasakan keindahan? Karena doanya itu bersama-sama. Sama katakan, doa itu bersama-sama. Memang ada waktunya kita berdoa sendiri, tapi ada waktunya kita berdoa bersama-sama. Ya. Karena saat kita berdoa bersama-sama, kita akan mengalami yang namanya keindahan. Kita akan saling menunjang satu dengan yang lain. Yang hadir di doa malam itu pasti tahu keindahan saat kita bersama-sama. Dalam kita menyembah, dalam kita berdoa, itu akan terasa bagaimana indahnya kita berdoa. Tadi pagi saya sempat kasih ilustrasi bahwa seperti lilin yang kecil, ya, lilin yang kecil itu yang ada nyalanya, ya. Kalau lilin itu dibawa di ruang gelap, misalnya ini ruang ini gelap, terus dibawa masuk lilin yang kecil, kira-kira ada pengaruhnya nggak lilin itu di tempat yang gelap? Ada, ya. Jadi ada kelihatan yang namanya cahaya. Kalau cuma satu mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi ketika ada lilin-lilin yang lain masuk dengan cahaya yang sama, semakin banyak lilin masuk, kira-kira ruangan yang gelap itu akan jadi terang nggak? Pasti akan jadi terang. Jadi ternyata perlu juga Bapak Saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Ya, bersama-sama. Jadi kita harus buat komunitas doa
waktu itu sempat juga tercetus ya. Di zaman-zaman awal pelayanan saya di sini sempat muncul, mari kita bangun gelombang atau tsunami doa ya. Kenapa? Kalau cuma gelombang-gelombang kecil kita lihat malah indah ya, malah kita bisa bermain-main dengan ombak. Tapi kalau sudah tsunami, siapa yang bisa nahan? Siapa yang bisa nahan? Enggak ada yang bisa nahan. Nah, doa pun Bapak Saudara sekalian, semakin misalnya kita lebih banyak yang buat gelombang, kita buat gelombang, semakin besar gelombang yang doa yang kita bangun, semakin besar masalah-masalah yang bisa kita libas. Amin, Bapak Saudara sekalian. Semakin besar gelombang doa yang kita bangun, akan semakin banyak masalah-masalah itu akan kita hanyutkan. Makanya kita perlu berdoa bersama-sama. Ya. Jangan jangan cuma di rumah tok ya, kita harus juga bersekutu di dalam doa. Makanya ketika murid-murid atau ketika rasul-rasul pertama mereka berdoa menanti-nanti ya, mereka membangun sebuah gelombang doa yang membuat akhirnya Alkitab catat bahwa ketika mereka berdoa itu menjadikan itu sebagai ketakutan bagi masyarakat yang ada di saat itu. Kenapa? Karena ketika mereka berdoa ada kuasa, ada kekuatan yang muncul lewat doa-doa mereka. Saya percaya Bapak Saudara sekalian, kira-kira gereja kita perlu nggak membangun doa yang seperti itu? Perlu nggak gereja kita bangun kekuatan doa yang seperti itu? Yang setuju katakan amin. Berarti tidak boleh tinggal di rumah. Kalau ada doa malam semua harus sudah. Nah, kalau saya sudah ngomong begini, ya enggak juga mungkin ya. Yang mau komitmen berdoa katakan amin. Pak Jatmiko aja jauh datang ya. Ada yang namanya doa, memang Tuhan suruh yuk. Ketika kita berdoa, Alkitab bilang masuk ke kamar, terus apa? Tutup pintu. Kenapa kita disuruh masuk kamar berdoa sendiri? Karena jangan seperti orang yang pamer ketika doa kepada Bapa yang terhormat di sorga. You are the best. You are my life. Nah, ada yang orang berdoa sebetulnya bisa aja berdoa bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang mau pamer ya. Duh, iso doanya pakai bahasa Inggris. Doa itu sebetulnya doa yang sederhana saja Tuhan itu bisa jawab kok, Bapak Saudara sekalian. Amin. Atau doa yang bertele-tele. Ya memang beriman ya, ketika kita berdoa terus sampai ada istilah PUSH itu. Apa itu? PUSH ya, PUSH. Gereja kita pasti sudah tahu itu ya, apa artinya PUSH? SH. Pray until something happen, atau berdoa, jangan berhenti berdoa, atau berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Jangan pernah berhenti berdoa sebelum apa yang kita doakan itu terjadi. Tapi juga harus berhikmat. Tuhan, aku kepengen pesawat. Nah, terus didoakan. Kalau Pak Bram iya ya. Pasti karena mau bongkar pesawat. Tuhan, aku mau beli pesawat, tapi kerja aja nggak mau beli pesawat. Sampai berdoa sampai kapan itu nggak akan terwujud, betul? Berdoa yang real, yang betul-betul menjadi kebutuhan. Tuhan, kayaknya waktunya menikah saya Tuhan. Wes umur sekian loh Tuhan. Saya pernah berdoa kayak gitu loh Bapak Saudara sekalian. Tuhan, kayaknya sudah kepala 3 ini Tuhan. Kenapa saya berdoa kayak gitu waktu itu? Karena apa? Karena saya sudah 2 kali tunangan tidak jadi Bapak Saudara sekalian. Saya sudah lamaran, sudah pakai cincin, ternyata dilepas dengan cara yang memalukan. Lepas lagi. Tuhan, sudah kepala 3 loh ini Tuhan. Tuhan, siapa sih tulang rusuk saya? Wah, mulai raba-raba di sini. Mana sih yang hilang ini ya? Yang hilang mana ini? Sesuai dengan, kalau yang hilang ini sesuai wajahnya itu seperti, kayaknya cocoknya yang itu dia Tuhan, ya kan? Atau enggak yang perempuan, Tuhan, tulang rusuknya siapa saya ini Tuhan?
Saya diambil dari mana sih Tuhan? Dari tulang rusuk mana sih Tuhan? Nah, nggak ada salahnya lo berdoa kayak gitu. Amin. Nggak ada salahnya. Ya. Ada saatnya kita memang di tengah-tengah kesendirian kita berdoa seperti itu. Tapi Tuhan mau juga ternyata dalam kita menanti janji Tuhan, kita itu ada di dalam komunitas. Kenapa kita harus ada di komunitas berdoa tadi? Contohnya, semakin besar orang berdoa, semakin kekuatan itu luar biasa. Amin. Dan saat kita berdoa bersama-sama, ternyata di dalam doa itu kita saling mendukung dalam doa. Ya, masalah yang si ini bisa didoakan yang lain, ditopang, kita saling menopang. Ya, saling membakar semangat. Jadi keindahan seni berdoa itu kenapa? Karena kita itu bisa berdoa di komunitas, kita berdoa bersama-sama. Semakin kita lebih banyak lagi yang berdoa, kita akan lihat bagaimana keindahan komunitas itu. Jadi sekali lagi, yang mau berdoa bersama-sama katakan amin. Yang ketiga, saudara sekalian, kita lihat seninya dalam berdoa. Kenapa dikatakan seni? Karena doa itu dilakukan dengan tekun dan sehati. Nah, Bapak Saudara sekalian, ternyata doa itu juga ada halangan doanya, ya. Doa itu kadang-kadang dilakukan saat ketika kita betul-betul butuh. Doa itu pasti kita lakukan secara terus-menerus, betul nggak? Ya. Saat kita memerlukan sesuatu, rasanya kalau berdoa, terus nggak mau berhenti. Ya saya juga pernah soalnya. Kenapa saya ngomong? Karena saya pernah. Karena butuh sesuatu. Rasanya kok saya baru turun abis dari atas ini, kepengen naik lagi ke sini untuk berdoa. Karena merasa ada sesuatu. Tapi seringkali justru doa itu ada halangannya. Kadang-kadang sudah kepengen naik, ada aja tiba-tiba telepon bunyi lah. Tiba-tiba ada masalah apalah. Saudara, kenapa doa itu butuh ketekunan? Karena saya kasih tahu saudara sekalian, bahwa iblis itu paling tidak suka orang Kristen itu berdoa. Karena orang Kristen itu kalau berdoa itu dia sedang komunikasi dengan Tuhan. Saat orang Kristen berdoa komunikasi dengan Tuhan, itu ada kekuatan Tuhan yang sedang mengalir dalam hidupnya. Karena ketika kita komunikasi dengan Tuhan, ada kekuatan, ada impartasi kuasa Tuhan itu sedang mengalir dalam hidup kita. Asal betul-betul kita fokus ya dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang juga ada orang yang salah berdoa ya. Kenapa ada doa yang tidak dijawab? Kenapa ada doa yang tidak didengar sama Tuhan? Karena doa itu disampaikan untuk memuaskan nafsu, kata firman Tuhan di dalam Yakobus ya. Tapi selama doa itu kita naikkan ya, untuk memuliakan Tuhan dan untuk membawa kita itu mengalami Tuhan, kita ternyata itu kontak seperti kalau HP ya, kehabisan baterai itu kemudian dimasukkan ke listrik. Ya seperti itu. Ketika kita berdoa seperti, ya mungkin saya pakai bahasa ya, kita sedang ngecas kekuatan kita dengan Tuhan. Kita sedang menambah power ya, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi doa itu adalah kekuatan. Bahkan seringkali dibilang bahwa doa itu adalah nafas. Betul? Sama-sama bilang, doa adalah nafas bagi orang Kristen. Berarti kalau banyak berdoa, banyak, sedikit berdoa. Kalau tidak berdoa, tidak berdoa paling biasa itu tidak berdoa. Saudara, ini sesuatu yang sederhana, tetapi jadi perenungan buat kita. Ya, semakin kita banyak komunikasi dengan Tuhan, ini kekuatan kita itu istilahnya seperti HP itu, baterai kita itu penuh. Mau dibawa kemana saja baterai itu, karena kalau penuh, waduh, aman. Jadi orang Kristen mau kemana saja kalau kehidupan doanya dengan Tuhan itu penuh, dia tidak ada pernah rasa takut apapun, saudara sekalian. Kalau kehidupan doa kita penuh di hadapan Tuhan, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut apapun.
Coba Bapak Ibu Saudara sekalian praktekan. Kalau kita punya kehidupan doa itu betul-betul dibangun dengan tekun, maka kita akan lihat bagaimana kekuatan Tuhan itu luar biasa. Waktunya bayar kontrakan, walaupun belum ada duit, enggak pernah ada rasa takut. Waktunya bayar anak-anak sekolah, mau SD ke SMP, SMP ke SMA, walaupun belum pegang duit, tapi kalau kekuatan, kalau kita doa kita tuh penuh, sepertinya nggak ada rasa takut. Yang pernah merasakan katakan amin. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang tuh kalau berdoa dengan tekun, kita akan merasakan yang namanya kekuatan dalam hidup kita. Nah, jadi selain tekun, ada kata juga satu di situ dikatakan apa? Sehati. Ngomong sama-sama, sehati. Jadi di dalam ayat 14, mereka semua bertekun apa? Dengan sehati. Jadi doa itu jangan sampai ada yang hatinya ndak nyambung. Ya. Apalagi sudah berbicara komunitas. Kita tuh harus satukan hati, satukan tujuan. Gereja kita butuh kesatuan, kesehatian. Rumah tangga juga butuh kesehatian. Jadi jangan sampai di rumah suaminya lain, istrinya lain, anak-anaknya lain. Harus sehati. Kalau bisa di dalam doa-doa keluarga itu buat catatan. Goal kita ini yang akan didoakan. Walaupun memang punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ya tetapi kita harus punya goal. Supaya apa? Ketika kita berdoa sehati. Makanya saya kasih tips, saudara sekalian, kalau berdoa di dalam rumah, ya, ada saatnya nanti satu orang yang berdoa, yang lain itu dengar dan amini, ya. Yang lain dengar dan amini. Jangan sampai yang lain doa, yang lain seperti murid kan gitu. Yesus udah cuma ngomong Petrus, Yakobus, Yohanes, kalian murid-murid terpilih, ayo ikut saya berdoa. Yesus ngajak mereka apa? Berdoa. Tapi Yesus berdoa, mereka apa? Mereka tidur datang. Ya ampun murid-murid. Mereka doanya bukan pakai mulut ngomong, tapi pakai bahasa tenggorokan. Tapi di sini tidak ada. Amin. Kalau diajak doa pasti semua kalau diajak ibadah pasti semua ibadah, nggak ada yang tidur. Amin. Karena kalau tidur di gereja hati-hati, bahaya. Ya. Bahaya saudara sekalian kalau tidur di gereja. Tadi saya cerita di kampung sering itu terjadi. Karena dingin kita sering ibadah. Ada orang yang karena sudah ketiduran, saking ngantuknya jatuh, terus ini nabrak kursi. Kalau di kampung kan pakai kursi kayu. Gedebuk. Waduh, akhirnya malu-malu sendiri. Ya. Sadar-sadar, langsung begini, kepala yang sudah ini keluar sini. Malu, saudara sekalian. Nah, malah yang lebih parah adik saya sendiri yang saya tidak mau sebut namanya. Sementara ibadah ternyata ketiduran waktu firman Tuhan disampaikan. Ibu gembala, mari kita buka. Nah kan diem tuh, orang semua mau buka tuh. Tiba-tiba ada suara, Buut. Waktu bunyi, ternyata dia sendiri kaget. Waktu diangkat kepala gini, semua mata tertuju kepadanya. Malu sendiri. Kalau jadi saudara itu gimana rasanya? Makanya kalau di gereja enggak boleh ada yang enggak boleh ada yang tidur. Untungnya adik saya sendiri. Ya mungkin kalau dia dengar khotbah ini dia enggak akan marah sama saya ya. Saya cerita aibnya. Tapi siapa dia kan saya enggak kasih tahu toh namanya. Jangan sampai ada bunyi-bunyi kayak gitu Bapak Saudara sekalian. Semata semua tertuju kepada dia, ya bahaya itu. Jadi ke gereja jangan boleh tidur. Karena ada loh kayak gitu. Tadi pagi juga saya sudah bahas bahwa ternyata ada gembala yang ngomong sama jemaatnya, Pak, sampean kok ke gereja kok rajin.
Duduk di paling depan lagi. Iyalah Pak Gembala, soalnya saya di rumah susah tidur ya. Lah, kenapa kok gitu? Nah terus, kalau di gereja gimana? Lah di gereja Pak Gembala, lah wis mari keplok-keplok ngene, nyanyi semangat, duduk dengar firman Tuhan, hamba Tuhan khotbah slow, langsung bablas aku Pak. Astaga. Jadi ternyata kalau dia nyanyi semangat, sengaja semangat, supaya dia duduk tenang dengar khotbah slow. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan. Langsung dia. Untungnya di sini nggak ada ya. Tadi pagi juga saya sempat sampaikan bahwa waduh kita ini kalau lagi siap khotbah Bapak Saudara sekalian, kita tuh belajarnya tuh waduh sampai kadang-kadang buku kitab ini sudah di sini, tapi nggak bisa baca karena memang kita berdoa memang ya namanya firman Tuhan harusnya inspirasi itu dari Tuhan. Bahasa itu tuh kalau lagi persiapan tuh sampai guling-guling kita kadang-kadang khotbah, persiapan khotbah. Giliran orang dengar khotbah kok kayak gitu, ya kan? Kalau masih gini-gini masih oke lah ya, orang dengar khotbah kan gini-gini. Wah, hamba Tuhan tuh seneng loh. Kami tuh kalau berkhotbah lihat orang yang gini-gini seneng. Coba gini-gini. Nah. Kalau gini-gini masih oke, tapi ada yang begini. Lama baru bangun. Tapi ada yang saya pernah waktu saya khotbah di persekutuan di Surabaya. Saya lagi asik-asik khotbah. Pas mata saya tertuju, aduh kok orangnya kayak gitu. Dengar khotbahnya jangan cara gimana? Begini. Waduh, rasa-rasanya kalau ada batu atau apa kita lemparin ya. Tapi di sini nggak ada ya, Bapak Saudara sekalian. Saya lihat semua semangat ya, walaupun capek kerja. Tapi ibadah doanya sungguh-sungguh ya. Ada di doa malam sudah selesai, sudah amin semua, sudah berdiri. Ada yang masih, nah itu dimaklumi lah ya. Tapi bukan di sini, bukan di sini, di sana ya. Oke, kita kembali Bapak Saudara sekalian. Jadi doa itu ternyata ada seninya. Saat kita lakukan itu secara komunitas atau secara bersama-sama. Tetapi bersama-sama itu harus disertai dengan apa? Sehati, karena ada orang itu bersama belum tentu sehati, betul? Ada orang itu belum tentu sehati, Bapak Saudara sekalian. Karena namanya di gereja atau di komunitas, biasa yang membuat tidak sehati itu apa? Ya saling tersinggung, saling mengecewakan, saling menyimpan akar pahit. Tapi saya beriman bahwa di gereja kita kalau berdoa selalu sehati. Itu iman kita. Amin. Karena kalau doa dengan sehati, ya, firman Tuhan bilang kalau kita rukun bersatu, ada kesehatian, begitu gampang Tuhan menggerakkan yang namanya embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Tapi kalau kita tidak sehati, nah kita bilang kalau kita mau kasih persembahan aja, tinggalkan dulu persembahan, baru kemudian kita pergi berdamai dulu dengan saudara kita. Itu berbicara tentang kesehatian. Ya. Matius pasal 20 ayat 18, sebetulnya ayat firman Tuhan yang mengatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Itu ternyata berbicara tentang kesehatian. 2 atau 3, tapi kalau nggak sehati ya repot. Jadi doa itu, kita berdoa, kita beribadah itu akan terasa keindahan itu. Saat yang pertama tadi apa? Saat kita mengisi penantian itu dengan berdoa. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita harus apa? Doa dilakukan secara komunitas atau bersama-sama. Yang ketiga, doa itu harus dilakukan dengan tekun dan dengan sehati. Maka kita akan menemukan bahwa akan ada keindahan di dalam kita berdoa. Kita akan menikmati keindahan saat kita berdoa. Kalau kita merasa di doa itu ada keindahan, kira-kira diperlu enggak doa itu? Dirindukan nggak doa itu? Pasti. Kita akan terus ingin berdoa. Ya. Ya mungkin memang ada orang-orang tertentu merasa doa kita kok monoton ya. Gitu-gitu aja. Ya. Mari kita
ikuti kebenaran firman Tuhan ini. Lakukan doa itu bukan karena kita rutinitas, tapi lakukan itu karena kita memang punya kerinduan. Ada sesuatu yang kita nantikan dari Tuhan. Yang kedua, kita lakukan dengan komunitas. Kenapa? Karena kalau kita bersama-sama, kita akan membangun kekuatan doa itu, mendatangkan power, mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Ketika kita doa bersama-sama, dan dampaknya pasti doa bersama-sama itu akan menjadi doa yang luar biasa. Yang ketiga, doa kita harus lakukan dengan tekun dan dengan sehati, karena doa itu pasti ada tantangan. Doa itu akan ada rintangan, tapi ketika kita tekun, apalagi sehati, kita akan menemukan bahwa doa-doa kita akan ada peneguhan-peneguhan dari Tuhan lewat jawaban-jawaban yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terakhir, sudahkah kita putuskan untuk mau rajin berdoa lagi? Amin, saudara sekalian. Yang mau rajin berdoa lagi katakan amin. Doa itu jangan dianggap enteng. Was, mereka aja lah yang hadir di doa. Ada saatnya, saudara sekalian, ambil bagianmu. Ya, karena kita semua adalah lilin-lilin yang disiapkan oleh Tuhan untuk dikumpulkan menjadi terang di gereja ini. Semakin banyak lilin yang ngumpul, semakin terang itu bercahaya. Amin. Atau mungkin semakin cepat banyak anggota jemaat yang berdoa, semakin cepat ruko ini kita beli. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi mulai program mungkin bulan Juli atau dan sebelumnya di belakang kita malas datang berdoa. Tapi mulai ini kan sudah depan ini sudah mau Agustus. Akhir bulan Juli, Agustus dan seterusnya, saya mau rajin datang doa malam. Amin. Berikut setelah rajin doa malam, doa pagi, 4:30. Tidak ada yang mustahil, Bapak Saudara sekalian. Amin. Karena di dalam doa kita akan menemukan banyak hal. Jadwalkan doa-doa yang akan kita lakukan. Dan saya percaya doa itu tidak pernah sia-sia. Amin. Ayat terakhir, baca sama-sama ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Oke? 1 Korintus 15 ayat 58. Oke, sama-sama. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jeripayamu atau persekutuanmu tidak akan pernah, persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi Alkitab mengatakan kita harus tetap berdiri teguh, jangan goyah. Oke, sama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Tapi saudara sekalian, persekutuan kita dengan Tuhan itu berbicara tentang doa kita dengan Tuhan. Saya akhiri. Tadinya murid-murid Yesus mereka adalah pendoa yang buruk. Kenapa? Bukannya berdoa mereka malah tidur. Siapa mereka? 11 murid Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang pengecut. Petrus apa? Menyangkal Yesus. Thomas orang yang ragu-ragu. Siapa lagi? Matius pemungut cukai. Dan sebagai murid-murid, sebagian besar mereka adalah orang yang pengecut. Tapi ketika mereka bersatu di dalam doa, kita lihat kekuatan doa itu mendatangkan dampak yang luar biasa. Ya, artinya saya mau katakan begini, Tuhan tidak lihat masa lalu kita seburuk apa. Tapi saat kita mau betul-betul ambil keputusan untuk berdoa, kita mau bersekutu, kita akan lihat dampak. Dari doa itu akan memberkati kita secara pribadi. Tapi doa yang kita naikkan kepada Tuhan juga akan berdampak bagi orang lain. Amin. Ketika kita bersatu berdoa, kita akan lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.